Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Fatimah Azhara Sam dengan NIM 01012401 087 dari program studi pendidikan agama Islam kelas 4B STAI Dr. K.H. Mutakin Purwakarta. Di sini saya akan sedikit membahas materi yang sudah dipelajari dari mata kuliah Tafsir 2 Tarbawi yang dimana membahas tentang konsep manusia sebagai makhluk psikologis atau pendidikan emosi. Adapun sedikit keterkaitannya nanti dengan beberapa ayat Al-Quran seperti Quran Surat At-Taubah ayat 72, Quran Surat An-Nisa ayat 43, dan Quran Surat Al-Isra ayat 15. Baik, langsung saja. Manusia itu dipahami tidak hanya sebagai makhluk psikologis, makhluk biologis ataupun makhluk sosial saja. Ternyata kita juga akan disebut sebagai makhluk psikologis. Nah, berarti manusia sebagai makhluk psikologis itu berarti kita dipandang secara keseluruhan, tidak hanya yang sifatnya dari luarnya saja ya, tetapi juga dari dalam. Kita sebagai makhluk psikologis itu tentunya memiliki potensi emosi, memiliki potensi akal untuk berpikir ya, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk memilah dan memilih antara yang baik dan yang buruk yang harus kita lakukan. Kemudian memiliki motivasi dan juga tujuan hidup. Apa sih tujuan hidup kita? Nah, secara spirit itu kan kita memiliki kepuasan ya, tentunya menginginkan kepuasan secara spiritual atas apa yang kita perbuat di dunia ini kan, seperti kebaikan-kebaikan yang sudah kita perbuat, kemudian ibadah yang sudah kita lakukan, nah itu akan dapat apa sih dari itu? Nah, ini akan ada kaitannya dengan beberapa ayat yang sudah disampaikan tadi. Nah, kemudian kita sebagai manusia itu di dalam Al-Quran banyak sebutannya, seperti Al-Insan, An-Nas, Bani Adam, Khalifah, ya, dan lain sebagainya. Nah, di dalam konteks ini manusia itu disebut dengan Al-Insan. Kenapa disebut dengan Al-Insan? Karena manusia ini kan menurut yang saya pahami, manusia itu kan memiliki sifat pelupa, yang dimana kita itu memerlukan yang namanya teguran dan peringatan. Nah, teguran dan peringatan ini tentunya ada di dalam pedoman kita ya sebagai umat muslim, yakni Al-Quran. Nah, dan juga kita memerlukan yang namanya motivasi kan. Nah, untuk kepuasan secara psikologis kita. Kita sebagai manusia itu kan tadi memiliki potensi akal yang harus digunakan dengan baik, kesadaran mental, kesadaran moral ya, dan juga pengelolaan emosi ya, itu sangat penting. Nah, mengenai tujuan tadi sudah disinggung, tujuan hidup kita itu kan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sifatnya itu tidak hanya bersifat duniawi saja, tetapi berkepanjangan kan. Nah, untuk mencapai tujuan itu tentunya kita harus melakukan ibadah-ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, adapun motivasi sebagai bentuk motivasi ya, dan juga ya motivasi yang disampaikan atau ya bentuk janji ya dari Allah Subhanahu wa taala ini disampaikan dalam Quran surat At-Taubah ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Waridwanu minallahi akbar, dzalika huwal fawzul adzim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga adn. Ridho Allah itu lebih besar, itulah kemenangan yang agung. Nah, di sini teman-teman disampaikan bahwasannya ketika kita melakukan hal-hal baik atau kita untuk orang-orang yang beriman itu dijanjikan oleh Allah dua hal, surga dan ridho Allah. Nah, ridho ini kan yang tadi sudah menjadi tujuan kita ya sebagai makhluk psikologis. Nah, ini berarti menjadi sebuah motivasi untuk kita. Jadi tak hanya ridho Allah, tapi kita juga mendapat surga dan mendapat tempat yang baik di surga adn. Nah, jadi ini bisa menjadi penyemangat untuk kita ya, penyemangat batin ya, untuk selalu menjadi manusia yang lebih baik, agar selalu bisa beribadah dengan baik, kemudian melakukan hal-hal baik untuk orang lain di sekitar kita. Karena tadi sudah dijanjikan dua hal,
ridho Allah dan juga surga. Dan ternyata dari kedua ini yang lebih agung adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah puncak kepuasan secara psikologis yang kita akan dapatkan seperti itu. Nah, adapun untuk yang kedua berkenaan dengan konteks ini dengan konsep manusia sebagai makhluk psikologis itu di dalam Quran surat An-Nisa. Nah, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 43 ini diceritakan di sana itu di ada yang sedang mabuk ya intinya itu dilarang untuk sholat. Kenapa demikian? Karena disampaikan di dalam tafsirannya juga ketika manusia dalam keadaan tidak sadar itu mereka tentunya tidak akan sadar ya dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang mereka ucapkan. Maka dari itu pentingnya kesadaran mental, kesadaran akal di sini. Maka ketika kalau di sini konteksnya itu mabuk, kita tidak boleh sholat. Jadi harus nunggu sadar dulu gitu ya. Makanya penting kalau di Quran surat An-Nisa ayat 43 seperti itu. Kemudian di dalam Quran surat Al-Isra ayat 15 itu disampaikan bahwasanya kita sebagai manusia itu akan menanggung dosa dan juga menanggung balasan dari apa yang kita perbuat. Jadi kita sebagai manusia ini juga kalau dipandang sebagai makhluk secara psikologis itu ketika kita itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Jadi ketika kita berbuat kesesatan, maka dosanya itu ya akan untuk kita, bukan untuk orang lain. Jadi di sini tidak ada campur tangan orang lain. Ketika kita melakukan dosa ya dosanya untuk kita, maka hukumannya juga untuk kita. Kemudian ketika kita berbuat baik, ya, maka itu akan berbalik kepada kita juga buahnya. Maka apapun itu, mau itu bentuk azab ataupun bentuk sesuatu yang baik, maka itu adalah bentuk balasan dari apa yang kita perbuat. Nah, di sini jadi bisa dipahami bahwa kita sebagai makhluk psikologis itu sudah diberikan motivasi untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik yang bisa beribadah sebagaimana mestinya ya dengan seikhlasnya, dengan menghayati, dengan memperhatikan segala apa ya, intinya kita bisa melakukan berbagai hal kebaikan yang dimana ini tuh sudah dijanjikan sama Allah hadiahnya. Jadi akan mendapat kepuasan secara spiritual juga, secara spiritual dan secara psikologis. Karena kurang-kurangnya kita sebagai manusia itu kan tentunya mengharapkan balasan atas apa yang kita perbuat kan. Nah, maka dari sini dengan ayat ini menurut saya sangat amat relevan ya. Di Quran surat ayat 7 ayat At-Taubah ayat 72 ini tadi disampaikan bahwa kita itu akan mendapat surga dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita sebagai manusia psikologis dalam keadaan tidak sadar atau tadi sedang mabuk ataupun misalnya dalam ngantuk yang sangat amat berat, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah seperti halnya tadi sholat karena itu akan sangat berdampak pada ibadahnya. Ketika kita tidak sadar, ketika kita ngantuk berat, otomatis akan kemana-mana. Nah itu akan akan sedikit kurangnya melenceng ya, tidak fokus dan lain sebagainya. Makanya perlu khusyuk, perlu kesadaran secara mental, secara akal dan lain sebagainya. Seperti itu. Pendidikan emosi juga tadi sudah disampaikan kita perlu mengendalikan atau mengelola emosi agar tetap stabil ya. Jadi ketika kita beribadah atau apa ya udah ngalir aja gitu ya, ikhlas menjalaninya. Toh kita juga tadi sudah disampaikan ya hadiah-hadiahnya. Ya tentunya ketika kita ingin mendapatkan hadiah pasti ada challenge-challenge-nya. Nah, semoga kita diberikan ketabahan, diberikan kekuatan dan juga bisa mencapai pada tujuan akhir hidup kita yaitu mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan review atau membahas materi yang sudah dipelajari dari mata kuliah tafsir 2 tarbiyah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf kiranya ada perkataan ataupun tingkah laku yang kurang berkenan, ada penjelasan yang masih sulit dipahami atau yang salah salah konsepsi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.